Pembahasan soal nomor 438. Kita lihat pilihannya dulu. Nomor 1, balla juseo. Kata dasarnya adalah bareda, artinya mengoles. Mengoles. Karena semua re seperti ini harus menjadi double real. Balla juseo. Tata bahasa yang melekat a juseo. Ya, pilihan 1 sampai 4 ada tata bahasa a juseo atau o juseo. Artinya tolong titik-titikkan. Berarti nomor 1 balla juseo, tolong oleskan. Nomor 2 mogio juseo. Kata dasarnya adalah mogida, artinya memberi pakan. Tata bahasanya o juseo, tolong. Mogio juseo, tolong beri pakan. Nomor 3 purio juseo. Kata dasarnya purida. Purida ada beberapa arti. 1 menabur, 2 menyemprot. Jadi bisa menabur juga bisa menyemprot. Purio juseo, tolong tabur, tolong semprot. Nomor 3 ciwo juseo. Kata dasarnya ciuda. Salah satu artinya membersihkan. Ciwo juseo, tolong bersihkan. Baik, soalnya goksikina ceso. Ada kata goksik di sini kita terjemahkan biji-bijian. Yang dimaksud biji-bijian misalnya padi, gandum. Karena makanan itu, tanaman itu ada bijinya, kemudian menghasilkan sesuatu. Tata bahasa yang melekat ina atau biji-bijian atau ceso sayur, koma guail buah, namu pohon. Tata bahasa pada pohon buah, pada sayur atau pada biji-bijian bolehga senggimyon, boleh artinya serangga. Tata bahasa ga adalah penanda subjek. Senggimyon kata dasarnya senggida, artinya muncul. Tata bahasanya myon, artinya kalau. Bolehga senggimyon, kalau muncul serangga, muncul hama. Mure nong yagel sokoso. Mul di sini artinya air. Tata bahasa artinya pada air. Nong yagel sokoso. Nong yak kita terjemahkan pestisida. Sokoso kata dasarnya sokta, mencampur. Tata bahasa yang melekat oso, salah satu artinya lalu. Campur pestisidanya pada air, maksudnya campur dengan air. Lalu bunmugi ini adalah alat semprot yang biasa dibawa petani, ditaruh di punggung. Tata bahasa yang melekat ro dengan, bunmugiro dengan alat semprot, maka jawabannya yang cocok nomor 3 purio juseo, tolong semprotkan. Apanya yang disemprotkan? Nongyak pestisidanya. Soal berikutnya nomor 439. Kita lihat pilihannya dulu. Nomor 1 simo juoya hamnida. Baik, kita ulas tata bahasanya dulu. Kata terakhir adalah juoya hamnida. Ini dari tata bahasa a, o, he, juda, plus tata bahasa a, o, he, hada. Yang pertama artinya
menutupkan, ya, memang memberi untuk kata kerja ya. Misalnya tutup berarti menutupkan. Kemudian yang ini artinya harus. Misalnya nomor 1, kata dasarnya adalah simta. Simta artinya menanam. Da kita hilangkan, vokalnya i maka tambahannya o. Simo juda. Ditambah tata bahasa oya hamnida. U juda, vokal terakhir u tambahnya o. Disingkat seperti ini. Juwo. Juwo, oh maaf ini bukan a o hada tapi ada ya-nya. Aya, oya, dan hea. Ya. Jadi aya, oya, hea, hada artinya harus. Jadi juwoya hamnida harus menanamkan. Bukan menanam tetapi menanamkan, berarti melakukan sesuatu untuk orang lain. Nomor 2, kata dasarnya purida, menyemprot, menabur. Puryo juwoya hamnida harus menyemprotkan. Nomor 3, poba juwoya hamnida, kata dasarnya popta, artinya mencabut. Poba juwoya hamnida harus mencabutkan. Nomor 4, soko juwoya hamnida artinya mencampur atau mengaduk, harus mencampurkan. Kita lihat soalnya. Nongjangmuri, nongjangmul itu tanaman. Nongjangmul, kenapa ini dibaca sengau nongjangmul? Karena huruf mati giok bertemu miem. Nongjangmuri tanamannya jal jara duruk hagi wihesonen, jal dengan baik, jarada tumbuh, tata bahasanya duruk hada. Ada fungsinya, yang pertama dia memperhalus bahasa, jadi boleh tidak diterjemahkan. Fungsinya memperhalus bahasa. Kadang pula dia diterjemahkan agar. Dalam konteks ini duruk hada berfungsi memperhalus saja. Kemudian ada tata bahasa giwiheso, untuk atau demi. Tata bahasa lagi nen penanda topik. Jubione, jubion itu sekitar, e-nya di sekitar, nan dari kata dasar nada artinya muncul. Huruf mati nien ini artinya yang. Nan artinya yang muncul. Japco rumput. Nan japco rumput yang muncul, maka harus jawabannya jelas nomor 3. Popta harus dicabut. Kita terjemahkan ulang. Caranya begini. Kita terjemahkan dari tata bahasa giwihesonen ini. Untuk jal jara duruk hada tumbuh dengan baik nongjangmul tanamannya, jubione di sekitarnya, nan japco rumput yang tumbuh, kuncinya 3, oba juwoya hamnida harus kita cabut. Mutlak jawabannya nomor 3. Nomor berikutnya 440. Kita lihat pilihannya dulu. Nomor 1 gemjihanen. Kata dasarnya gemjihada, tanpa nen. Nen di sini ikut tata bahasa yang ada di setelah titik-titik. Nen gosi jungyo hamnida, jika digabung artinya penting untuk. Maka nomor 1 gemjihanen gosi jungyo hamnida, penting untuk melarang. Gemjihada artinya melarang. Nomor 2, kata dasarnya yebanghada, mencegah.
Yebang hanen gosi jungyohamnida, penting untuk mencegah. Nomor 3, cirio hada, bisa kita terjemahkan mengobati. Cirio hanen gosi jungyohamnida, penting untuk mengobati. Nomor 4, susurada, operasi. Susuranen gosi jungyohamnida, penting untuk operasi. Soalnya, hapus dulu. Gajukina nong jangmure byongi senggigi jone. Gajuk di sini hewan ternak. Ada tata bahasa ina yang melekat, artinya atau. Nong jangmul, tanaman. Tata bahasa pada. Gajukina nong jangmure, pada hewan ternak atau tanaman. Byongi senggigi jone, byong artinya penyakit. I di sini adalah penanda subjek. Senggigi jone, kata dasarnya senggida, artinya muncul. Tata bahasanya gijone, artinya sebelum. Byongi senggigi jone, sebelum muncul penyakit, pada gajukina nong jangmul, pada hewan ternak atau tanaman, gosi jungyohamnida, penting untuk kemungkinannya nomor 2, mencegah, daripada harus nomor 3, mengobati. Kita lanjutkan dulu soalnya. Byongi senggin hue, byong ini tadi penyakit, senggin hue ini senggida, artinya muncul. Tata bahasanya adalah nien hue, setelah. Byongi senggin hue, setelah muncul penyakit. Cirio hanen got, kata dasarnya adalah cirio hada, mengobati. Mendapatkan imbuhan tata bahasa nengot. Nengot di sini tidak ada artinya, tetapi fungsinya merubah kata kerja menjadi kata benda. Cirio hada yang asalnya adalah kata kerja mengobati menjadi kata benda. Bisa juga kita terjemahkan pengobatan. Tata bahasa lagi yang melekat adalah Buddha. Buddha ini perbandingan, sehingga kita terjemahkan daripada atau dibandingkan. Miri-miri, penekanan miri-miri terlebih dahulu. Mangnen gosi, kata dasarnya adalah makta. Makta artinya mencegah, sama dengan nomor 2 ini. Persamaan kata makta adalah yebang hada. Tata bahasa yang melekat nengot sama fungsinya seperti yang saya lingkari ini, merubah kata kerja menjadi kata benda. Boleh kita terjemahkan pencegahan, yang asalnya mencegah adalah kata kerja berubah menjadi kata benda. Holsin, jauh, do, lebih. Jadi pencegahan terlebih dahulu, jauh lebih, gyongje jogigi temunimnida. Yang pertama kata gyongje dulu. Gyongje arti sebenarnya ekonomi. Kemudian tata bahasa berikutnya ada jogida. Kurang lebih artinya secara. Tata bahasa lagi gi temun, kita artikan karena. Ketika kita gabung gyongje jogigi temun, karena lebih ekonomis. Baik, sekarang kita terjemahkan secara utuh. Kita hapus dulu.
Kita ulangi lagi caranya menerjemahkan sejak awal. Gajukina 농작물에 병이 생기기 전에, kita coba terjemahkan dari sini ya, 생기기 전에, sebelum muncul penyakit pada tanaman atau hewan ternak. Ini penting untuk kuncinya nomor 2, mencegah. 병이 생긴 후에 치료하는 것보다, kita coba terjemahkan dari Buddha, dibandingkan pengobatan setelah muncul penyakit, miri-miri magnen gosi, kita terjemahkan dari sini, pencegahan terlebih dahulu, 훨씬 더 jauh lebih 경제적이기 때문입니다. karena jauh lebih ekonomis. Nomor 441. Ini tipe soalnya agak berbeda, yaitu melengkapi dengan ungkapan. Baik, nomor 441 titik-titik lalu responnya Indonesia에서 왔어요. Ya, Indonesia adalah Indonesia, tata bahasa eso dari, wassoyo kata dasarnya oda, lalu dilampaukan. Cara melampaukan ada 3, yaitu menambahkan assoyo, menambahkan ossoyo, atau merubah hesoyo. Karena vokalnya o, dannya kita hilangkan, maka pakai nomor 1 tambahannya, owasoyo disingkat wasoyo, artinya datang. Saya datang dari Indonesia. Pertanyaan apa yang cocok? 1. 이름이 뭐예요? 이름, nama. I-nya penanda subjek. Muo, apa? Yeyo adalah. Nama Anda apa? Dalam bahasa Inggris, what is your name? Dalam bahasa Indonesia, nama Anda siapa? Ya. Muo singkatan dari muot. Muo dan muot sama. 2. 어느 나라에서, 어느 mana, nara negara, tata bahasa eso dari negara mana, osyosoyo kata dasarnya oda, mendapatkan sisipan si. Si di sini berfungsi menjadikan kata itu honorifics. Honorifics itu bahasa yang tinggi. Berarti sisanya adalah osida, dannya kita hilangkan lalu kita lampaukan, tambahannya ossoyo. I dan o ketika digabung menjadi syo seperti ini, osiyosoyo menjadi osiyosoyo, artinya tetap datang. Anda datang dari negara mana? Maka kemungkinannya nomor 2. 3. Indonesiae, ada tata bahasa e di sini, artinya ke Indonesia. Gabasoyo. Gabasoyo kata dasarnya gada, artinya pergi. Tata bahasa yang melekat adalah a atau o atau he, Buddha. Salah satu artinya adalah pernah, dengan catatan ini dilampaukan. Jadi ga Buddha disingkat ga Buddha, pernah pergi. Buddha menjadi buasoyo. Buddha sama seperti atasnya ini plus lampaunya asoyo. Jadi kalimat nomor 3, gabasoyo, pernah pergi ke Indonesia. Nomor 4, Indonesiaga, ga di sini penanda subjek, odie, odi mana,
E. Tata bahasa E artinya di. Odie di mana, isoyo ada. Indonesia ada di mana? Maka mutlak jawabannya nomor 2. 어느 나라에서 오셨어요? Ketika bertanya memang harus menggunakan honorifiksi ini untuk meninggikan bahasa. Anda datang dari negara mana? Saat menjawab, karena digunakan untuk diri sendiri, jangan menggunakan imbuhan si. Tidak boleh meninggikan diri sendiri, cukup wassoyo saja. Nomor berikutnya 442. Kita baca soalnya dulu. Ya boseyo, kita terjemahkan halo dalam telepon ya. Kogi di sana yang tidak terlihat karena saat telepon. Hangguk enengijio, kalau kita terjemahkan apa adanya, hangguknya Korea, eneng bank. Ijio ini i dari kata ida, artinya adalah. Ditambahi lagi jio setara kan, misalnya begitu. Di sana adalah Bank Korea kan, gitu. Animnida, bukan. Titik-titik yoginen di sini, nennya penanda topik. Uceguk imnida, uceguk kantor pos, imnida adalah. Di sini adalah kantor pos, berarti salah sambung, yaitu nomor 2. Jalmut gosios semnida, ini satu paket artinya salah sambung. Tapi coba kita bedah. Jal sendiri artinya dengan baik, mut artinya salah. Maaf, mut artinya tidak bisa. Tidak bisa dengan baik. Apa yang tidak bisa dengan baik? Gosios semnida. Gosios semnida ini kata dasarnya golda. Jadi kata kerja Jonhwa itu bisa menggunakan Jonhwa golda, Jonhwa hada, menelpon. Golda ini disisipi si, bentuk honorifiks. Bentuk honorifiks. Honorifiks itu meninggikan bahasa. Saat disisipi si, maka realnya di sini harus hilang. Maka tersisa gosida. Danya juga hilang, lalu dilampaukan os semnida. Gosios semnida, jadilah seperti ini. Artinya jalmut gosios semnida, salah menelpon, maknanya salah sambung. Nomor 1, jaran delimnida. Kita terjemahkan per kata dulu. Jal dengan baik, an tidak dengan baik. Apanya? Delimnida, kata dasarnya delida, terdengar artinya. Tidak terdengar dengan baik. Nomor 3, yogi di sini. Geron saram. Geron itu artinya, geron dari kata gerota. Seperti itu. Ketika ditambahi nien yang artinya yang, maka hietnya ini dihilangkan menjadi geron. Yang seperti itu. Saram orang, geron saram orang yang seperti itu, opsemnida tidak ada. Nomor 4, najunge nantinya. Nanti-nantinya, kedepannya, dasi lagi. Jonah sipsio, Jonah hada menelpon, tata bahasa sipsio, silahkan. Silakan telepon lagi nantinya. Jadi mutlak jawabannya nomor 2. Nomor berikutnya, titik-titik lalu responnya majenpyon jongyujang에서. Baik, majenpyon artinya seberang jalan. Seberang jalan. Jongyujang tulisannya jongryu. Huruf R ini harus dibaca N.
iyeng, jong, huruf mati iyeng, bertemu riel, maka rielnya ini harus dibaca n. Jongnyu-jang. Halte. Tata bahasa eso di halte bis seberang jalan Majenpyeon. 53 kita baca osip sambon. Bon artinya nomor. Nomor 53. Boserel taseo bose bis. Relnya penanda objek. Taseo kata dasarnya tada, naik. Tata bahasanya seo, silakan. Silakan naik bis nomor 53 di, atau bisa di bisa dari ya, dari halte seberang jalan. Du jonggo jangman gameon deo. Dunya 2. Jonggojang itu bisa kita artikan juga halte atau tempat pemberhentian. Man hanya 2 tempat pemberhentian saja. Gameon deo. Kata dasarnya gada, kita terjemahkan pergi. Tata bahasa yang melekat adalah myeon dweo. Di antara artinya adalah saja, pergi saja itu. Du jonggo jangman hanya 2 kali berhenti. Maka pertanyaan yang tepat jawabannya ya, jawabannya nomor 4. Kita terjemahkan nomor 4. Sichong에 가려면, sichong balai kota. Tata bahasa kita terjemahkan ke. Garyomyon kata dasarnya gada, pergi. Tata bahasanya ryomyon, kalau mau. Sichong에 가려면, kalau mau pergi ke Sichong, ke balai kota. Myot bon, myot berapa? Bon di sini artinya nomor. Nomor berapa? Bose bis. Relnya penanda objek. Taya hamnika, kata dasarnya tada, naik. Tata bahasa yang melekat. Ya hamnika artinya harus. Harus naik bis nomor berapa? Maka responnya kita terjemahkan dari sini. Taseo, silahkan naik bis nomor 53 dari halte seberang jalan. Nomor 1, 2, dan 3 salah, kita bedah kesalahannya. Nomor 1 dulu. Sonnim, sonnim arti sebenarnya tamu. Semua tamu dipanggil sonnim. Tamu di restoran, tamu di dalam bis, tamu di dalam taksi, dan seterusnya. Odi gaji gasimnika. Odi artinya mana. Tata bahasa kaji sampai. Sampai mana gasimnika, kata dasarnya gada. Sisipannya adalah si. Honorifics, meninggikan bahasa. Odi gaji gasimnika, Anda pergi sampai mana? Dalam bahasa Indonesia setara mau saya antarkan kemana. Jika kita driver taksi misalnya, kalimat odi gaji gasimnika yang kita terjemah apa adanya adalah pergi sampai mana, tapi maknanya atau setara dalam bahasa Indonesia mau saya antarkan kemana tujuannya. Nomor 2, yogiso sichong kaji. Yogi di sini, tata bahasa so ini singkatan dari eso. Bisa kita terjemahkan dari yogiso dari sini, sichong kaji, sichong balai kota, kaji sampai. Dari sini sampai balai kota, olmana berapa? Golimnika kata dasarnya golida. Golida mempunyai banyak arti. Dalam konteks ini memakan waktu. Selain memakan waktu, golida juga mempunyai arti misalnya terjangkit. Jika ketemu kata flu, gamgi.
감기에 걸리다, terkena flu, terjangkit flu, dan arti-arti yang lainnya. Dalam konteks ini diterjemahkan memakan waktu. Nomor 3, Osip Sambon. Nomor 53, Bose bis. Bis nomor 53, Yogem biaya atau ongkos. I-nya penanda subjek. Ongkos bis nomor 53, Olma berapa? Imnika adalah untuk kata tanya. Adalah berapa ongkos bis nomor 53? Jelas jawabannya nomor 4. Kalau mau pergi ke balai kota harus naik bis nomor berapa? Semoga bermanfaat. Salam optimis lulus optimis terbang Korea.